Selamat pagi rekan-rekan remaja. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah, pagi yang cerah yang Tuhan berikan. Kami berdoa supaya Tuhan bersama dengan kami dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, sehingga kami, anak-anak-Mu, menjadi jelas apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan yang akan menjadi pedoman pembicaraan kita pada hari ini. Diambil dari Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Efesus 2 ayat pertama sampai dengan ke-10 saya akan membacakan buat teman-teman. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan itu setiap hari. Rekan-rekan yang dikasihi Kristus, Efesus 2 membagi pembacaan kita menjadi 3 bagian besar. Problem atau masalah. Yang kedua adalah peace atau pendamaian atau damai. Dan yang ketiga adalah purpose. Saya akan membahasnya satu persatu. Ketika kita bicara mengenai P yang pertama, problem, saya ingin mengajak kita pada slide yang menunjukkan apa sih problem terbesar umat manusia pada saat ini. Beberapa berkata problem kita adalah nggak bisa jalan-jalan di mall. Problem yang berikutnya, saya sekolah bosen duduknya di depan komputer. Problem lain adalah saya jadi nggak bisa beli baju dan jalan. Problem yang lain, tidak bisa bermain bersama dengan teman. Apakah itu problem terbesar manusia? Oh, beberapa bilang COVID. Oh, oke. Ada 3 problem terbesar manusia yang semuanya menuju kepada ketidakmampuan manusia untuk menyelesaikan masalah. 3 problem terbesar itu adalah penjara, yang kedua adalah penyakit, dan yang ketiga adalah kematian. Kalau kita bilang penjara, kenapa orang semakin hari semakin banyak yang sekolah, semakin banyak yang belajar tentang moral, tetapi semakin banyak juga kejahatan. Kalau kita bicara penyakit, semakin banyak obat ditemukan, semakin banyak orang berusaha untuk sehat, tapi penyakit ini semakin banyak termasuk COVID. Dan yang terakhir, semakin teknologi ditemukan, ilmu pengetahuan boleh semakin hebat, tapi kematian tidak terhindarkan. Masalah utamanya adalah bukan cuma sekedar kematian yang tidak terhindarkan, tetapi mati untuk selama-lamanya. Efesus 2 ayat 1-3 mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu dililit satu bencana besar yang disebutkan oleh Efesus sebagai pelanggaran, dosa, jalan dunia, atau penguasa kerajaan angkasa yang diikuti, bukan Allah yang diikuti. Roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bahkan dituliskan hawa nafsu daging, atau mengikuti kehendak daging, dan pikiran yang jahat. Dan kemudian Efesus 2 ayat 1-3 ini menutup dengan satu kata, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Atau Paulus menuliskan dengan lebih tepat adalah bahwa Allah murka atas orang-orang durhaka. Itu di Efesus 5 ayat 6. Kata-kata orang durhaka itu terulang 2 kali bersamaan dengan murka Allah.
Jadi kalau kita berpikir mengenai dosa, saya membaca Alkitab dan renungan pagi tadi pagi, dan kemudian di sana ditulis oleh Rick Warren bahwa dunia kita pada saat ini terlalu mudah bicara tentang dosa, terlalu gampang dan terlalu bersukacita bicara tentang dosa. Bahkan dunia kita yang membuat dosa itu menjadi bukan lagi masalah. Dan kita tahu bersama itu adalah pekerjaan iblis. Bahwa ketika kita bicara dosa, orang tertawa ketika kita berkata bahwa itu salah. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita bicara kemalasan, tetapi alasannya adalah saya mau bebas, saya tidak mau terikat dengan disiplin. Pornografi menjadi begitu terbuka dan bahkan dibilang seni fotografi. Anak kurang ajar dengan orang tua dianggap sebuah demokrasi yang perlu dirayakan sehingga anak bisa membantah orang tuanya. Orang tua memukul anak, itu melampiaskan amarah mereka atas nama disiplin dan harus bertanggung jawab. Kadang-kadang di dunia TV dan sosial media, kita banyak tertawa. Ada orang dikerjain atas nama hiburan, dan kemudian orang itu menjadi susah dan kemudian ditertawakan. Dosa dipertontonkan dan bahkan dibuat menjadi ringan dan santai. Mari kita kembali kepada apa yang ditulis Alkitab. Bahwa ketika dosa terjadi, kita seharusnya adalah orang-orang yang dimurkai. Masalah terbesar manusia bukan hanya sekedar tidak bisa jalan-jalan atau ada COVID. Masalah terbesar manusia adalah ketika dia menantang Sang Pencipta dan dimurkai oleh Allah. Itulah yang ditulis oleh Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Bagaimana kita melihat masalah ini harus menjadi bagian dalam keseharian kita. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan banyak hal yang mendukakan orang tua kita, banyak hal yang mendukakan sahabat kita, banyak hal yang membuat hidup kita ini menjadi tidak disiplin, tidak baik, dan melakukan banyak kecurangan dan banyak hal-hal yang kemudian tidak membangun hidup kita. Sebetulnya kita sedang menantang Tuhan. Sebetulnya kita sedang melawan Tuhan. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama. Dan kalau kita tahu bahwa kita sebetulnya tidak mau melawan Tuhan, mari kita mengingat bahwa sebetulnya banyak kali dalam masalah kita tidak mampu hidup sendiri. Kita tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah kita. Dan karena itu kita memerlukan Tuhan. Efesus 2 ayat yang keempat berkata, tetapi Allah kaya dengan rahmat, Allah yang kaya dengan pengampunan, Allah yang mau mengampuni kita, dan kasih-Nya yang besar itu dilimpahkan kepada kita. Melalui siapa? Tentu melalui Kristus. Kita tahu bahwa pendamaian sudah terjadi karena Kristus berada di antara kita dengan Allah. Harusnya kita adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, tetapi Kristus memperdamaikan kita. Kalau saya berjalan-jalan di Kupang, dulu saya sering kali bersama dengan teman-teman memiliki pelayanan di Kupang. Di Kupang banyak sekali salib. Dan kalau di mana-mana teman-teman jalan ada salib tiga seperti di foto ini. Di pantai ada 3 salib. Di depan rumah beberapa ada salib. Dan Kupang memang banyak orang-orang Kristen dan Katolik. Dan karena itu salibnya juga banyak. Tapi apa maknanya di sana? Saya kadang-kadang melihat itu menjadi sebuah hiasan. Ada lampu-lampu dan sebagainya. Apalagi menjelang Paskah. Apa makna salib? Salib adalah sebuah murka dan tindakan kemarahan Allah yang ditimpakan kepada Kristus. Tetapi salib juga adalah sebuah tindakan kasih yang bertemu di sana. Di salib kemarahan Allah bertemu dengan cinta Allah yang menyebabkan kita tidak binasa. Itu sebabnya Efesus 2 ayat 9 berkata, sebab karena anugerah kasih karunia itu kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi itu semata-mata pemberian Allah. Hanya orang yang sanggup memahami pemberian Allah inilah yang bisa mengapresiasi bagaimana Allah yang seharusnya memurkai kita kemudian memaafkan kita. Hanya mereka yang menerima kasih karunia inilah yang bisa tahu bahwa kita berkata terima kasih Tuhan karena cinta Tuhan yang besar. Dan saya seharusnya dihukum, tetapi tidak dihukum. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dihukum? Tidak ada. Karena Efesus 2 ayat 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu, karena itu jangan sombong. Kalau Anda ingin berkata, aku bisa menyelesaikan masalahku dengan Allah, tidak akan bisa. Hanya Allah yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah utama kita, yaitu dosa. Nah, setelah kita belajar yang kedua ini, kita tahu adalah masalah terbesar manusia, yaitu dosa. Dan kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Peace within.
Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 tugas besar yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Ayatnya sebetulnya ada di Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena di Efesus 2 ayat yang ke-10 kita membaca bahwa kita ini sebetulnya buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dan di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, di dalam bahasa Inggrisnya ditulis handiwork atau pekerjaan tangan. Kalau kita sebut dengan itu, kita ini prakaryanya Allah. Dan ditulis di sana dalam terjemahan New Living Translation adalah for we are God's masterpiece. Apa itu artinya masterpiece? Bahwa kita semua adalah ciptaan-ciptaan yang terbaik yang Tuhan siapkan untuk kita. Jadi kalau ada anak-anak remaja yang berkata, aku bukan siapa-siapa, kadang-kadang aku juga mengalami masalah, dan kayaknya aku juga bukan orang yang pintar, aku orang sedikit gemuk di mana-mana, rasanya kok aku bukan orang yang cantik, bukan orang yang pandai. Anda mesti tahu bahwa Anda adalah masterpiece-nya Allah. Jadi kalau kita ditanya, apa tugas kita? Tugas kita adalah satu, membawa karya Tuhan kepada orang lain. Sehingga orang lain bisa menemukan masterpiece dalam dirinya. Kalau Anda adalah seorang yang diciptakan unik, dan itu berarti Allah menciptakan Anda sebagai masterpiece, maka Anda mesti tahu bahwa sebagai masterpiece Tuhan, Anda mesti bertindak, berperilaku sebagai seorang masterpiece yang Tuhan sudah buat. Yang kedua, tugas Anda adalah Allah mau kita hidup di dalam pekerjaan baik. Ditulis di dalam Efesus, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita ditanya pekerjaan baik yang Tuhan siapkan, itu apa? Kalau dari kecil, SMP atau SD, guru sekolah minggu, dan kakak-kakak remaja sering mengajarkan kita. Apa tujuan hidup kita? Lalu kita serentak menjawab, untuk memuliakan Tuhan. Apa artinya memuliakan Tuhan? Kalau kita belajar Efesus 2 ayat 10, sebetulnya sederhana jawabannya. Apa tujuan hidup kita? Untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah siapkan. Pekerjaan baik apa yang Allah siapkan? Oh, satu dan yang lain tidak ada yang sama. Pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk Thomas berbeda dengan pekerjaan baik yang disiapkan untuk Jethro. Pekerjaan baik yang disiapkan untuk Jethro berbeda dengan pekerjaan baik dengan Anda. Setiap orang Tuhan siapkan pekerjaan baik yang unik. Sama seperti kalau saya ingin tahu apa gunanya ini, dan ini kira-kira seperti spaceship, tapi sebenarnya ini adalah mouse, saya bisa tanya 2 hal. Saya lihat buku panduannya, ini apa sih kayak spaceship jalan-jalan lewat-lewat seperti ini. Saya bisa tanya, oh buku panduannya bilang ini harus diklik dan dinyalakan, baru berfungsi dengan baik. Kalau tidak ada buku panduannya, saya cari ini pabriknya di mana, saya tanya sama yang buat ini. Kalau saya ingin tahu apa tugas dan pekerjaan yang Tuhan siapkan kepada saya secara utuh dan unik, maka saya harus bertanya kepada Tuhan. Tanya sendiri, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan di dalam hidup saya? Sehingga kita adalah anak-anak remaja yang memiliki purpose, atau disebut we are built for mission. Itu sebabnya Kak Lin Marcelania Cloud, kita sebutnya Kak Lin, dia rela menjadi guru misi di Madiun, pergi ke desa yang sangat terpencil di sana untuk mengajarkan anak-anak, sehingga anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang tahu punya cita-cita dan mengejar cita-cita mereka. Di dalam bahasa Kak Lin, dia berkata, aku mau anak-anak itu menemukan kembali bahwa dirinya adalah the image of God. Ciptaan Allah yang mulia, ciptaan Allah yang hebat, the masterpiece of God. Itu sebabnya banyak guru misi pergi masuk ke desa untuk bercerita dan berhidup bersama dengan anak-anak desa, sehingga mereka tidak lagi menyadarkan diri bahwa saya ini tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak tahu apa-apa. Kebanyakan anak desa di sana hanya tahu bahwa hidupnya nanti kalau sudah sedikit lebih besar jadi kenek angkot atau jadi supir angkot. Kalau punya motor jadi ojek atau membantu orang tua di kebun, cungkil asam dan petik jagung. Guru-guru di sana mengajarkan bahwa hidup ini adalah hidup yang harus punya cita-cita, dan setiap anak memiliki tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Yang ketiga, yang terakhir, adalah bagaimana kita seharusnya menghidupi pekerjaan yang Tuhan siapkan tersebut. Kita mungkin belum tahu dan belum sadar
Saya diciptakan untuk tujuan apa untuk Tuhan. Semakin dewasa teman-teman akan semakin menemukan apa tujuan hidup teman-teman yang Tuhan secara unik siapkan untuk teman-teman. Tapi tidak berarti sekarang saya tidak mengerjakan apa-apa. Kalau saya diciptakan untuk sesuatu misi, mari belajar saat ini, setia dalam pelajaran saya. Pelajaran di sekolah saya akan membantu saya untuk mempersiapkan misi saya yang hanya diberikan Tuhan kepada saya pribadi. Dan kalau tidak setia dengan misi yang Tuhan siapkan pada hari ini, bagaimana Tuhan mau kasih pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu di depan sana? Karena itu, kalau teman-teman belajar hari ini, ada 3 tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen berdasarkan Efesus 2 ayat 10. Yang pertama, bahwa you are God's masterpiece. Hiduplah, bertindaklah sebagai ciptaan Allah, sebagai masterpiece-nya Allah. Yang kedua, tanyakan terus kepada Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk saya secara pribadi, sehingga saya bisa hidup di dalam pekerjaan baik yang Tuhan sediakan. Dan yang ketiga, setia pada hari ini, mengerjakan tugas dan pekerjaan saya, belajar setiap hari, sehingga satu saat nanti saya melihat rencana Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya Tuhan menolong kami menemukan apa yang menjadi tugas panggilan kami di dalam hidup ini, apa yang menjadi tujuan kami dan misi hidup kami yang secara spesifik Tuhan berikan hanya kepada kami. Kami berdoa supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang setia dan baik, yang hidup seperti masterpiece yang Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah buat dan bentuk kami. Dan kami hidup setia dalam pekerjaan kami masing-masing sebagai pelajar, sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa mempersiapkan diri menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan di kemudian hari, menjadi dokter yang merawat orang sakit, menjadi orang-orang yang membantu orang lain dalam kesusahan, menjadi alat-alat pekerja Tuhan di dalam banyak pelayanan yang Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.